Jakarta, sort of modern Sparta. Had no chance against the teenage suburban armadas. We were a sonata, legs it tight like fathers. Yeah, living under that was hard, but I loved you harder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Yuliani. Saya guru BK di SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 7 tahun 2022 dengan nomor PPG 2018 0034 2556 dan NIM saya 2200 1039 22 81 0057 di program studi BK di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, hari Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja konseling individu secara luring di SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang. Berikut video uji kinerja saya. Terima kasih. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, die with my own doubts. Be free. Assalamualaikum Bu. Iya, waalaikumsalam. Saya mau konseling karir. Oh iya, silakan duduk. Firman, ya. Mau di sebelah mana? Sini. Oke, silakan duduk. Firman, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Oke, tadi nulis PAS ya? Iya. Mata pelajaran apa? Hari ini matematika wajib dan sejarah Matematika Indonesia. wajib dan sejarah. Oke, tadi gimana ujiannya? Ya cukup sulit di matematika wajib. Matematika wajib, semoga hasilnya mendapat hasil yang terbaik ya. Amin, amin. Oke, ya Firman, hari ini mau konseling karir? Iya. Iya, oke. Waktu kemarin sempat WA ibu ya? Iya. Iya, ini konseling karir. Iya. Betul? Betul. Oke, nah ini buku pribadi siswa ya? Pribadi. Ya, yang dibawa saat konseling. Setiap konseling ya. Iya, oke. Dan ini apa, Firman? Hasil psikotes gitu. Oh, psikotes. Oke, oke, kita mulai ya untuk konseling karirnya. Oke, sebelum dimulai, kalau demikian kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan hari ini ya semoga sesuai dengan harapan Firman gitu ya, dan mendapatkan hasil konselingnya yang baik seperti itu. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Ya, alhamdulillah tadi diawali dengan berdoa. Nah, ketika konseling ada yang perlu diperhatikan nih dalam konseling gitu. Nah, Firman tadi datang ke sini secara sukarela ya? Iya. Ya, tanpa ada paksaan dari saya, itu sudah sangat baik sekali. Ya, kemudian diharapkan nanti saat konseling individu ini, ya Firman diharapkan terbuka, gitu ya. Nanti menceritakan kegalauan, kebimbangan dengan karir, ya itu diharapkan Firman secara terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi seperti itu. Oke, kemudian nanti apabila Firman menceritakan permasalahan pribadi, nah Firman jangan khawatir, ya tidak perlu khawatir. Apa yang diceritakan Firman ini, ya akan dijamin rahasianya sama saya. Oke, seperti itu ya. Oke, nah di sini kita akan konseling selama 45 menit. Ya, diharapkan Firman juga aktif nih, ya. Saat mungkin saya memberikan pertanyaan, gitu ya. Nanti diharapkan menjawab pertanyaannya dengan apa ya, aktif gitu ya, menanggapi seperti itu ya.
Sepakat kita lakukan konseling individu ini, konseling karirnya selama 45 menit ke depan? Sepakat. Oke, baik. Nah, kemarin Ibu Ira meminta Firman untuk membawa hasil psikotes. Ya. Ya? Oke. Nah, ini hasil psikotesnya? Betul? Betul, Bu. Oke. Nah, oke, Firman, kita bahas ya. Ini dia hasil psikotesnya. Jadi kamu ini IQ-nya 111, kemudian bakat minatnya itu outdoor, mechanical, kemudian clerical, begitu ya. Terus gaya belajarnya kinestetis. Itu artinya apa, Bu? Seperti mekanikal. Oke, kalau outdoor yang pertama itu kamu berarti cocok dengan pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan di luar seperti itu. Ya. Kemudian mechanical ini berkaitan dengan pekerjaan mekanik sama mekanik. Kemudian clerical ini cocok di jurusan manajemen seperti manajemen. Nah, untuk kinestetis, nah kamu ini sangat aktif gitu ya untuk kinestetik kamu gitu. Jadi untuk gaya belajarnya lebih ke kinestetik seperti itu. Dan di sini karakternya juga extrovert, sensing, willing, judging. Itu sangat baik untuk kamu ya. Oke, nah Firman, kamu tadi bilang menyampaikan mau ingin konseling karir, begitu ya? Iya. Nah, Bu Ira menggunakan teknik CIP nih, ya, untuk konseling karirnya. Apa tuh CIP? Tidak tahu. Tidak tahu. Oke. Saya jelaskan dulu ya. CIP itu Career Information Processing. Nah, dimana di sini dalam konseling karir ini saya hanya membantu sifatnya seperti itu. Jadi dalam konseling karir ini Firman mungkin konsultasi gitu mengenai pilihan-pilihan jurusan gitu ya, dan saya membantu untuk mengarahkan. Jadi dalam konseling karir ini saya tidak memutuskan gitu ya. Oh Firman jurusan hukum aja nih di UI gitu ya. Nah itu tidak boleh saya lakukan gitu. Tetapi saya lebih mengarahkan kamu dan memberikan pilihan-pilihan karir seperti itu. Ya, bisa dipahami sama Firman? Bisa, Bu. Oke. Jadi tetap keputusannya finalnya ya ada di Firman. Tujuan dari teknik CIP ini ya untuk membantu konseli atau Firman nih ya untuk menentukan jurusan yang tepat sesuai dengan minat bakat Firman gitu ya, jurusan apa dan serta kampusnya yang tepat gitu untuk Firman seperti itu. Ya Firman, dalam konseling karir ini memang sangat penting, terlebih lagi mengingat kamu sudah kelas 12 ya. Untuk perencanaan karir yang tepat itu memang harus direncanakan dari sekarang nih ya, jangan terlambat gitu kan. Ketika konseling karir ini perlu kita diskusikan gitu ya, memang penting untuk dibahas karena biar nantinya tidak salah jurusan ya. Nah, apa yang kamu tidak paham? Saya masih bingung untuk perencanaan karir setelah lulus SMA ini kemana gitu. Itu masih yang saya bingung gitu. Kamu masih bingung di sini ya untuk menentukan karir setelah SMA, jurusan apa, begitu ya? Betul. Oke, baik. Oke. Nah, ini tadi hasil psikotesnya sudah kita bahas. Nah, waktu itu kamu sudah pernah mengikuti kegiatan tes minat bakat di Pradita ya? Iya, Bu. Oke, sudah lihat hasilnya? Belum. Oh, belum. Oke. Kita bahas secara bersama-sama ya. Ya. Cocok di jurusan manajemen, kemudian komunikasi, ya psikologi, nah seperti itu. Ini menurut kamu cocok nggak? Sesuai dengan minat bakat kamu? Sesuai di psikologinya, Bu. Saya ingin banget psikologi. Oh gitu. Nah ini tadi sudah kita bahas ya, ini
untuk tes minat bakat. Nah, menurut kamu sendiri nih, minat bakat kamu itu lebih cenderung kemana nih? Saya suka ngomong di depan orang banyak, terus presentasi. Terkadang dengerin cerita teman, dia suka cerita ke saya gitu. Makanya saya tertarik di psikologi. Oh gitu. Kamu sering berbicara di depan? Iya, ya. Kebetulan kemarin juga dapat berkesempatan workshop Oh, ya di mana? Tiga Raksa. Oh, tidak salah. Dan saya berkesempatan untuk maju dan berbicara di depan yang lainnya, lebih banyak sekolah. Oh gitu. Jadi berbicara depan umumnya itu lancar? Alhamdulillah lancar. Oh lancar. Nah itu berarti kamu sudah bisa menilai diri kamu sendiri ya, minat bakatnya lebih mungkin ke komunikasi nih. Ya. Kemudian selain itu juga kamu di sini senang mendengarkan cerita teman, Ya. mungkin teman-teman yang curhat gitu ya. Ya. Luar biasa itu mungkin tidak dimiliki oleh semua orang nih ya, untuk mendengarkan gitu kan orang lain nggak mudah gitu. Apalagi ketika temannya minta saran gitu dan kamu memberikan saran gitu, bagus sekali. Memang tadi kan kita sudah bahas nih ya untuk hasil psikotesnya dan hasil tes minat bakatnya. Nah gimana kalau kita ini nih biar ada kantong karir ya, kita menggunakan kantong karir ini gimana? Oke. Setuju? Setuju. Oke. Nah di sini kita buka ya, ada beberapa pilihan nih ya, pilihan ini terbagi 6 nih, terbagi 6. Nah, ada sektor industri, kemudian ada EI ekonomi, kemudian people and culture, ekonomi, sales marketing and content, terakhir dengan ekonomi. Nah ini disesuaikan dengan Putusan Menteri nomor 35 tahun 2022. Nah, kita ekspor nih satu-satu ya. Oke. Nah, kamu mau pilih yang mana dulu nih? Data. Data ini. Oke, skip. Boleh diambil. Itu ada apa? Ada administrator data, analisis forensik digital, analisis keamanan informasi, analisis logistik, analisis riset pasar, dan lain-lain. Cocok dengan kamu? Saya tidak cocok. Tidak cocok. Oke. Mungkin lebih ke programmer kali ya. Iya. Oke. Sip. Coba terima. Oke, diambil ya. Tidak cocok juga. Bu. Tidak cocok. Oke. Oh, nggak apa-apa. Satu-satu kita explore. Coba care ekonomi. Oke. Terus ini saya ada cocok nih Bu, di nomor 4 dan 7. Oh, 4 dan 7 apa tuh? Itu ada konselor dan psikolog. Oke, kamu lebih ke konselor atau psikolog nih? Iya. Di antara dua itu ya? Iya. Oke, berarti kayak ekonomi cocok. Oke, boleh satu lagi kita persiapan untuk SNBT nih, kan bisa milih 2 jurusan ya dengan 2 kampus atau 1 kampus dengan 2 jurusan. Boleh? Aman? Coba kita ekonomi. Oke, boleh. Tidak. Tidak cocok. Oke, boleh dikembalikan lagi. Ini saya sedang Oke, boleh. Ayo, bisa. Sebenarnya saya cocok satu lagi yang ini Bu, yang aktor influencer. Saya kira ini ke ilmu komunikasi. Kalau ilmu komunikasi, kamu lebih minat kemana nih? Yang aktor dan influencer. Oke, dikaitkan dengan jurusannya mungkin ilmu komunikasi. Iya. Nah ini untuk membantu kamu boleh menuliskan di situ tuh. Di sini nanti menuliskan hasil dari eksplorasi pilihan profesi. Ya.
dituliskan ini, kemudian nanti untuk pilihan jurusan, kemudian pilihan kampus, serta terakhir nanti keputusan perencanaan karir. Oke, untuk membantu kita menentukan nih ya jurusan apa dan kampus mana yang cocok untuk kamu, begitu ya? Iya. Oke, sekali kita lanjut lagi ya untuk mengeksplornya. Nah tadi kiat ekonomi dan sales marketing and content yang Iya. mana duluan nih yang mau dieksplor? Coba yang ini. Oke, boleh silakan ambil. Oke, ada apa di situ? Di sini ada penjelasan tentang ilmu komunikasi, bagaimana dan belajarnya seperti apa, dan ada karakteristik Oke. seseorang yang cocok untuk komunikasi. Oke. Ada kritis, senang menganalisis, keterampilan komunikasi, bisa bekerja sama dengan tim, berwawasan luas, senang melakukan riset, keterampilan interpersonal. Oke. Itu sesuai dengan kamu karakteristiknya? Ya, sesuai di bagian keterampilan komunikasi dan bisa bekerja sama dengan tim. Oke. Nah, untuk kampusnya mana aja nih? Untuk kampusnya ada Telkom University, Universitas Brawijaya, Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Pajajaran, Universitas Sumatera Utara, Universitas Maret, Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Universitas Pendidikan Indonesia, dan lain. Oke. Kamu lebih kemana nih untuk ilmunya? Mungkin saya tertarik, boleh dulu nih? Boleh. Saya tertarik di Ponorogo. Oh, Undip. Ya, Undip. Semarang ya? Ya, Semarang. Oke, siap. Boleh ditulis di sini? Nah, Di sini. di sini. Betul komunikasi ya? Iya, betul. Nah, yang di kiat ekonominya silakan diambil. Oke. Nah, kamu dapat apa? Psikologi. Psikologi. Iya. Wah, cocok. Nah, coba silakan dibaca apa yang kamu dapat dari kartu itu. Di sini saya dapat informasi tentang apa sih itu psikologi. Terus ada informasi juga psikologi adalah salah satu prodi yang paling populer di Indonesia dan karakteristik gitu. Karakteristiknya apa aja di situ karakteristiknya? Ada tekun, observasi, senang menganalisis, keterampilan interpersonal, kritis, berwawasan luas, senang melakukan riset, senang memecahkan masalah. Wih, cocok dengan kamu? Cocok. Saya cocok di bagian senang memecahkan masalah. Oh, Iya. Oke. Kamu baliknya boleh. Oh, universitasnya Bu. Ada Telkom University, Universitas Brawijaya, Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Pajajaran, Universitas Sumatera, Universitas 11 Maret, Universitas Katolik Atmajaya, Universitas Pendidikan Indonesia, dan lain-lain. Kamu kira-kira lebih memilih mana nih untuk kampusnya? Mungkin pertama Airlangga, Universitas Airlangga, kedua Undipan. Oke. Erlangga dan Undip. Ya, Oke. Di sana ada saudara? enggak. Tidak. Dibolehin nggak sama orang tua? Kemarin saya sempat cerita sedikit tentang kalau gimana kalau kuliah di luar kota boleh diizinkan. Izinkan. Ya, nanti ada diskusi tambahan next. Oh, siap-siap. Oke, boleh ditaruh. Nah, oke, Firman, silakan ditulis yang kedua. Nah, kampus juga sudah ditulis. Terus, nah, Bu Ira mau tanya dulu nih, Firman, biasanya kalau kamu untuk mengeksplor jurusan dan kampus, karena kan di kelas 12 ini memang harus benar-benar mengeksplor, betul ya? Ya, betul. Ya, untuk jurusan dan kampus. Nah, biasanya kamu mengeksplor jurusan dan kampus itu dari mana aja? Kadang nanya ke teman yang sudah lulus pengalamannya, terus kebanyakan dari media sosial sih. Media sosial apa biasanya? Instagram. Instagram. Oke.
Berarti informasinya kamu dalam mengeksplor jurusan dan kampus itu bertanya kepada alumni gitu ya, kakak kelas, kemudian juga menggunakan media sosial dari Instagram ya. Ya, betul. Nah, itu sangat bagus tuh, sudah bagus gitu kan. Dan kalau Instagram memang berita-beritanya atau informasinya itu update gitu. Itu sudah sangat baik sekali. Apakah sudah tahu rencanamu.id? Belum tahu sih. Belum tahu? Belum tahu. Oke, nah kita bergeser ya. Kita ke sini nih. Kita bergeser sedikit ya, Firman ya. Ini di laptop sudah ada rencanamu.id ya. Nah ini kamu bisa nanti di rumah atau ketika mungkin istirahat gitu ya, atau waktu luang, kamu bisa ketik rencanamu.id nih di Google gitu ya. Nanti keluar seperti ini tampilannya. Nah bisa kita cari sesuai dengan program studinya, bisa cari sesuai dengan profesinya gitu. Nah misalnya kita cari program studinya psikologi. Oke. Nah seperti ini tampilannya gitu ya. Nah kemudian bisa juga cari dengan berdasarkan profesinya. Nah, di sini coba kita cari psikolog. Nah, dia ada dosen psikologi, ada neuropsikologi, psikolog forensik, kemudian juga psikolog klinis, begitu, kemudian psikolog konseling, psikolog organisasi, atau psikolog sekolah. Banyak ya Bu profesinya psikolog. Iya betul gitu. Jadi kamu lebih cenderung kemana nih Firman? Psikolog. Saya mau nanya dulu, itu psikolog organisasi ya? Iya betul. Itu apa Bu? Nah, bisa kita klik gitu ya. Nah, nanti kamu dapat informasi nih di sini. Gitu. Jadi kamu lebih ke ini nih, psikolog di perusahaan-perusahaan begitu, yang merekrut, kemudian menangani permasalahan berkaitan dengan SDM-nya nih, sumber daya manusianya, berarti karyawan-karyawannya begitu. Ini disebut juga PIO nih, ya, psikologi industri organisasi seperti itu. Kamu tertarik di sini? Saya tertarik sih Bu itu. Oh. Dan satu lagi di sekolah tadi. Psikologi sekolah. Nah, ini. Gitu. Jadi kamu bisa mengeksplor gitu ya dari rencana kerja ini gitu ya. Udah paham ya? Sudah. Sudah. Tapi kalau mau ke sini itu perlu S2 atau cukup S1 saja kalau psikologi? Kalau psikolog sekolah itu cukup S1 gitu ya. Nah, kemudian nanti memang ada beberapa sekolah yang memerlukan psikolog gitu ya. Jadi kamu langsung bisa melamar gitu ke sekolah yang membutuhkan gitu, ada psikolog ini. Nah untuk yang tadi PIO gitu ya, itu juga sama, dari S1 psikologi langsung lanjut bisa kamu melamar gitu ya, dengan S1 kamu sarjana psikologi kamu gitu ya. Nah itu langsung bisa menjadi HRD gitu. HRD itu Human Research Development gitu. Jadi yang mungkin mau wawancarai seperti itu karyawan-karyawan yang ingin menjadi karyawan di perusahaan itu seperti itu. Ya, sudah paham? Sudah Bu. Sudah. Oke. Nah kita balik lagi ya, lanjut ke tentang karirnya nih. Wah tadi kita sudah mengeksplor ya di kantong karir ini, kemudian juga mengeksplor di rencanamu.id gitu kan. Nah kita balik nih ya, ada lanjutannya. Apakah karir tersebut sesuai dengan Anda? Ya atau tidak? Ya. Iya. Oke, boleh diambil kalau ya. Oke, di situ ada apa? Ada pertanyaan, langkah apa yang Anda lakukan untuk meraih karir tersebut? Oke, langkah apa yang Anda lakukan gitu ya, yang akan Firman lakukan untuk mencapai karir tersebut? Gimana nih Firman? Mungkin yang pastinya saya akan belajar, terus berusaha, dan
mencari tahu lebih jauh lagi tentang jurusan yang saya ambil. Oh begitu, oke. Tadi ada belajar, kemudian berusaha. Oke, jangan lupa nih berdoanya juga, Oh, ya. ya. Berdoa, jadi libatkan Tuhan yang firman nih, ya. Oke, nah itu sudah sangat baik sekali apa yang kamu lakukan, betul, ya. Oke, karena ketika sekarang di semester 5 nih, ya kan? Semester 5 lagi PKS, nah itu nanti nilainya dibutuhkan untuk SNBP, ya, karena dibutuhkan dari semester 1 rapotnya nilainya sampai semester 5 begitu. Jadi terus berusaha ya, Siap, Bu. ya biar hasilnya terbaik dan bisa menjadi siswa eligible gitu dan menentukan jurusannya, ya. Oke. Tadi sudah ya, ternyata sesuai karirnya gitu ya, psikologi nih, berarti sudah mantap? Sudah mantap. Sudah mantap. Oke. Nah, ini ada kantong lagi nih, motivasi. Ya, motivasi boleh diambil 1 atau 2. Boleh. Motivasinya, orang-orang sukses memulai dari kegagalan dan mereka tidak berhenti untuk berjuang. Oke, nah orang-orang sukses itu bermula dari kegagalan, Iya. ya. Nah dari kegagalan itu mereka belajar, ya. Jadi nggak ada tuh yang kayaknya dia langsung sukses gitu, enggak. Jadi mereka kamu nggak tahu tuh di balik itu semua, gitu kan, di belakangnya. Oh ternyata mereka sudah mengalami beberapa kali gagal, gitu. Dan dari situ mereka belajar untuk menjadi orang yang sukses. Jadi semangat ya Bu Firman ya. Iya, Bu. Siap. Oke, nah boleh ambil satu lagi. Ini ada video. Oh video, oke. Apa isinya? Oh, ada link. Ada link video. Oke, tonton video Video motivasi. ini. Oke, boleh di scan barcode. Kita di klik. Ini apa? Tulisan Green Needle. Sekarang saya akan melakukan eksperimen. Saya ingin kamu mendengar suara ini sambil membaca tulisan ini. Apa yang kamu dengar? Green Needle. Betul. Sekarang saya akan memutar ulang suaranya sambil kamu membaca tulisan ini. Apa yang kamu dengar? Brainstorm. Iya, suaranya nggak berubah, tapi yang kamu dengar tiba-tiba jadi berubah. Karena tulisan yang kamu baca berubah. Kamu akan mendengar apa yang kamu baca. Nggak percaya? Sekarang coba aja sekali lagi. Pilih antara dua tulisan ini. Kamu akan mendengar apa yang kamu baca. Betul kan? Jadi artinya, hati-hati dengan pikiranmu. Karena apa yang kamu pikirkan, itulah yang akan menjadi kenyataan. Kalau kamu berpikir buruk, maka semua hal di sekitarmu akan selalu terdengar buruk. Tapi sebaliknya, kalau kamu fokus dengan hal yang baik, maka kamu akan mendengar, merasa, dan juga mendapatkan hal-hal yang baik. Apa yang kamu pikirkan, itu juga yang akan kamu dapatkan. Nah, tadi sudah menonton video motivasi ini. Apa yang kamu dapatkan dari video tersebut? Tentang mindset Bu, untuk kedepannya yang punya cita-cita, pikirkan yang positif aja. Percaya diri kalau itu bisa dan akan tercapai. Maka itu akan tercapai. Kalau misalkan pikiran udah negatif dari awal, itu mungkin akan tidak tercapai gitu. Dari mindset. Jadi kita ini apa yang kita pikirkan, Iya. itu mindset kita. Iya. Oke, Iya. terima kasih. Firman, Bu Ira mau bertanya dulu nih, gitu ya. Bagaimana kemampuan, gitu ya, serta dukungan yang mungkin berasal dari orang tua kamu untuk perencanaan karir kamu nih, gitu ya, untuk melanjutkan kuliah. Boleh diceritakan, Firman? Kalau untuk dukungan, orang tua sih mendukung banget Bu. Jadi saya malah harus wajib kuliah. Kemampuan orang tua mungkin di soal biaya sih. Soal biaya bagaimana, Firman?
Saya takut tidak bisa membayarnya, jadi takut kejauh gitu. Oh gitu. Jadi Firman untuk untuk kuliah memang orang tua mewajibkan gitu ya untuk harus kuliah gitu ya setelah SMA ini. Nah, namun kemampuan orang tua mungkin dari segi ekonomi khawatirkan ada biayanya nggak ya? Saya takutnya begitu, kan pasti orang tua ini berusaha. Oh, gitu. Nah, Firman sudah tahu belum untuk mengenai info KIP? Kak? Belum. Nah, ini KIP ini Kartu Indonesia Pintar tapi untuk kuliah gitu. Jadi nanti Firman bisa konsultasi lagi lanjutan gitu untuk KIP kita. Kalau misalnya memang sesuai dengan kriterianya, itu Firman bisa mendaftar, nanti Bu Ira bantu gitu untuk mendaftar KIPK ini. Jadi ini program pemerintah di mana untuk siswa yang tidak mampu dari segi ekonomi tapi berkeinginan untuk kuliah gitu. Jadi Firman tidak perlu khawatir kalau untuk soal biaya gitu ya, soal ekonomi gitu kan, bisa kuliah nggak ya Bu saya gitu karena terkendala ekonomi. Selama ada kemampuan untuk kuliah, insya Allah bisa mengajukan untuk KIP. Semoga. Ya, oke. Tadi sudah kita mulai mengeksplorasi jurusan, yang membahas tes psikotesnya dan tes minat bakatnya, gitu ya. Kemudian juga dibantu dengan rencana.id serta kantong karir. Nah, Firman sudah mantapnya di mana nih? Silakan menyatakan keputusan, gitu ya. Jurusan apa yang menurut Firman itu tepat, gitu kan, sesuai dengan minat bakat tentunya. Setelah saya konsultasi sama Bu Ira hari ini, saya sudah bisa memutuskan dan yakin untuk di jurusan psikologi. Oke, jurusan psikologi. Ya. Nah, tadi psikologinya apa? Lebih kemana? Psikologi organisasi industri dan satu lagi sang sekolah. Saya tertarik di dua ini. Oh, di dua itu ya, berarti mantap banget nih di psikologi. Iya. Oke, jurusan psikologi. Kemudian kampusnya mana? Firman? Kampusnya tadi saya tertarik di Universitas Airlangga dan Universitas Diponegoro. Oke, siap. Oke, satu jurusan psikologi, kemudian dengan pilihan kampusnya dua ya. Oke. Nah, berarti udah mantap ya di psikologi ya. Sudah mantap. Jadi walaupun memang sempat kita eksplor ilmu komunikasi juga ya. Iya. Gitu. Tapi pilihan pertama berarti psikologi, kemudian kedua ilmu komunikasi. Tapi lebih cenderung ke psikologi. Oke, siap. Oke. Nah, sepertinya kegiatan kita konseling hari ini akan segera berakhir. Gitu. Boleh Firman simpulkan apa yang kamu dapat dari sesi konseling kali ini? Yang saya dapat kepercayaan diri, terus keyakinan untuk memilih jurusan tadi psikologi dan tidak bingung lagi. Oke, siap. Mungkin nanti juga dikonsultasikan ya Firman bahwa kertas perencanaan karir ini nanti didiskusikan dengan orang tua gitu. Mungkin seminggu kemudian kamu nanti kita lakukan follow up gitu ya, bagaimana keputusan juga dari orang tua gitu. Jadi selain dari diri sendiri keputusannya dibantu juga orang tua gitu. Minta restu juga sama orang tua ya atas keputusan yang kamu ambil. Jadi ini kesepakatan bersama gitu ya, karena dibantu juga orang tua juga ikut terlibat kan untuk keputusan karir kita ke depan gitu. Ini ada ini deh lembar evaluasi tentang hasil gitu ya, dan kepuasan konseling ini terhadap konseling individu yang telah kita lakukan kali ini. Oke, silakan boleh diisi Firman. Satu lagi kepuasan konseling. Jangan lupa tanda tangan. Oh iya. Iya, siap. Alhamdulillah sudah
sudah kamu isi. Nah, alhamdulillah juga sangat memuaskan di sini ya. Iya. Oke, tadi kita diawali dengan berdoa ya, ketika konseling dimulai. Nah, kita akhiri juga dengan ucapan hamdalah ya, secara bersama-sama ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, alhamdulillah Firman tadi juga Firman sudah aktif gitu ya dalam sesi konseling karir kali ini gitu ya. Ketika Bu Ira melontarkan pertanyaan dan Firman juga aktif gitu ya dalam sesi konseling karir hari ini. Itu udah sangat baik sekali. Mudah-mudahan apa yang Firman tulis di situ gitu ya menyatakan keputusan mantap di jurusan psikologi ini bisa tercapai gitu ya, dan sesuai dengan harapan Firman gitu, dengan pilihan kampus dan jurusannya yang sudah Firman tuliskan di situ gitu ya. Dilanjut lagi aktivitas berikutnya ya setelah sesi konseling ini jangan lupa dibawa lembarnya gitu ya. Mungkin ada salah dan hilaf dari Bu Ira, mohon dimaafkan. Bu Ira tutup konseling hari ini. Maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam.